Baik, selamat siang rekan-rekan dan juga Bapak Rizka. Kawan-kawan kembali dari topik 15, hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai optimisasi jalur perakitan robot industri. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Suara Sakti Wiono dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2024, bersama dengan rekan saya dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material yang bernama Yindi Ahmad Nova, Angkatan 2024 juga. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, seperti yang kita tahu, dalam industri manufaktur modern pada abad 21 ini, penggunaan robot sudah bisa dibilang tidak begitu asing. Karena robot melakukan tugas seperti pengemasan, pencatan, dan juga perakitan komponen. Namun, yang menjadi masalah adalah pengintegrasiannya seringkali terjadi ketidakefisienan dalam penjadwalan tugas, waktu henti mesin, serta tingkat cacat produk yang tinggi, yang dapat menyebabkan terlambatan, peningkatan biaya, dan juga penurunan kualitas produk. Lalu di sini ada solusi yang berbasis algoritma. Nah, salah satu perusahaan otomotif ternama seperti Tesla dan BMW melakukan perakitan robot dengan sistem berikut seperti pertama menggunakan data real time untuk menentukan prioritas dan juga tugas ketersediaan mesin dan cacat. Lalu yang kedua ada menggunakan downtime dan maksimalkan produktivitas melalui penjadwalan dinamis berbasis algoritma. Lalu yang ketiga ada mengurangi cacat produk dengan mendeteksi anomali dan juga melakukan koreksi secara otomatis. Dan terakhir ada meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya dengan mengoptimalkan penggunaan daya dan mengurangi pemborosan material. Nah, sebelumnya sih ada jenis algoritma yang diterapkan. Pertama ada algoritma greedy, yaitu memilih tugas dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu untuk meningkatkan efisiensi waktu dan juga produksi. Nah, mungkin saya algoritma greedy saya digunakan untuk memilih solusi terbaik pada langkah tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Maksudnya yang kedua sih adalah pencarian nilai ekstrim, yaitu menentukan titik optimal untuk meminimalkan downtime dan maksimalkan output. Yang bisa bilang dia cuma mencari nilai maksimum minimum dalam suatu fungsi untuk produksi. Nah, yang ketiga ada brute force, yaitu digunakan dalam simulasi awal untuk mengidentifikasi pola terbaik sebelum diterapkan dalam sistem produksi. Jadi bisa bilang brute force itu ya mencoba semua kemungkinan solusi dan juga memilih yang terbaik untuk untuk makan banyak waktu dan juga sumber daya alam. Yang terakhir adalah pencarian linear yang dimana digunakan untuk menemukan dan mengidentifikasi bagian yang mengalami cacat dalam jalur produksi. Nah, jadi berikut kita masuk ke dekomposisinya. Nah, dekomposisinya ada penjadwalan tidak optimal, yaitu yang akan menyebabkan terjadi bottleneck dalam produksi. Lalu ada downtime mesin tinggi, yaitu menurunkan produktivitas, tingkat defek tinggi yang akan mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, dan juga efisiensi energi rendah yang akan menyebabkan terjadi pemborosan sumber daya dalam proses produksi. Nah, ini ada pattern recognition-nya, yaitu di mana pola dalam penjadwalannya, yaitu robot dengan tugas prioritas tinggi sering mengalami terlambatan. Lalu kedua ada pola dalam downtime, yaitu terjadi pada robot yang menangani tugas berat atau kompleks. Tiga ada pola dalam defect, yaitu meningkatkan saat robot bekerja terlalu lama tanpa maintenance. Dan terakhir ada pola dalam konsumsi energi, yaitu robot bekerja lebih efisien saat diberikan kerja yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenemat Novel dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Denis Woro. Setelah mengetahui dekomposisi dan pattern recognition, selanjutnya akan dilakukan abstraksi dan algoritma yang akan dibuat dalam bentuk flowchart. Yang pertama, ini flowchartnya itu akan dimulai, terus kita akan menginsert datanya. Terus dari algoritmanya ini akan mensortir berdasarkan prioritas, seperti algoritma greedy kan. Habis itu akan diinisiasikan daftar schedule-nya, terus yang akan dibuat dalam list antrian tugas. Nah, habis di list antrian tugasnya itu bakal ada pemilihan keputusan mesinnya itu bisa atau enggak. Kalau bisa, itu tugasnya itu bakal diberikan ke mesinnya, terus bakal diupdate ketersediaan mesinnya, sama jadwal tugasnya diupdate. Habis selesai jadwal tugasnya diupdate itu dilihat lagi masih ada tugasnya atau enggak. Kalau masih, itu bakal balik lagi ke antrian tugasnya, tugas selanjutnya. Terus bakal dilihat lagi sama mesinnya bisa dikerjain atau enggak. Kalau enggak, itu kayak bakal di skip gitu dan langsung balik lagi ke tugas berikutnya lagi. Dan ini pun diulang-ulang terus sampai
yang akhirnya itu apakah masih ada tugas lagi, itu sampai semuanya antara semua tugas yang bisa dikerjakan udah selesai atau s- sisa yang nggak bisa dikerjain. Habis itu dia bakal selesai flowchartnya. Yang kalau dibentuk apa dituliskan dalam bentuk pseudocode dia bakal kayak gini. Yang pertama itu bakal begin, habis itu yang greedy algoritma ini yang insert data, habis itu nge-sort by prioritas, terus bakal nge-initiate schedule list-nya. Selama ini tuh dia bakal terus dicek mesinnya itu bisa atau enggak. Kalau iya bakal yang tiga tadi, yang dikasih tugasnya, terus update machine sama schedule-nya. Kalau enggak berarti dia bakal nge-skip tasknya itu. Terus mengulang-ulang terus sampai akhirnya selesai. Kalau kita analisis menggunakan Big O, sortingannya ini dia akan menggunakan n log n. Karena biasanya itu menggunakan algoritma seperti merge sort atau quick sort. Kalau yang itu biasanya menggunakan kompleksitasnya itu kan n log n kan. Kalau buat loopingnya itu menggunakan n. Itu pas task remain in queue-nya. Tapi dalam skenario terburuk, setiap tugas akan dicek satu persatu seperti brute force kan. Terus checking machine ability-nya itu bakal O1 itu pas mesinnya itu available. Terus assigning task dan update-nya itu bakal O1 juga. Terus asumsi update status mesin dan jadwal dilakukan dalam waktu konstan. Itu O1 juga. Tapi dengan semua algoritma tersebut, total kompleksitasnya ini yang paling banyak itu bakal disorting yaitu n log n dan loopingnya O n. Kesimpulannya, terdapat dua masalah dalam industri ini, yaitu masalah efisiensi waktu sama prioritas, yang tadi diselesaikan dengan algoritma greedy. Nah, dengan berpikir secara komputasi menggunakan flowchart, pseudocode, dan big O, kita dapat menemukan solusi dari masalah ini. Dan kami harap dengan solusi ini tuh bisa mengurangi masalah yang terjadi dalam case tersebut. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekiranya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.